kami dari Cipayung Plus dan dari kawan-kawan BEM ingin mendengarkan langsung penolakan dari pimpinan tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Gubernur Sumatera Selatan atau Wakil Gubernur Sumatera Selatan untuk penolakan Omnibus Law. Stop, tahan. Lepas. Lepaskan. Stop. Saya minta tertib. Berita Sumsel 24 jam hari ini. Perusak mobil polisi dalam aksi unjuk rasa penolakan Omnibus Law rancangan Undang-Undang Cipta Kerja kemarin berhasil ditangkap. Setidaknya ada 6 remaja yang diamankan polisi dan semua pelaku berstatus pelajar. Inilah 6 pelaku yang diduga sudah melakukan perusakan mobil polisi saat aksi unjuk rasa penolakan Omnibus Law kemarin. Semua pelaku diketahui masih berstatus pelajar. Mereka saat ini sudah diamankan anggota Polrestabes Palembang. Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Anom Setiaji mengatakan, dari kegiatan 2 hari pengamanan demo di DPRD Sumsel, ada 6 pelaku perusakan kendaraan. Dalam kejadian tersebut, ada 3 unit mobil polisi yang dirusak, diantaranya mobil Polda Sumsel, mobil Propos Polda, dan mobil ambulans. Saat ini, sambung Kapolrestabes, anggota masih mengejar terduga pelaku lainnya yang terlibat dalam aksi perusakan tersebut. Beberapa identitas para pelaku diakui sudah dikantongi pihak kepolisian. Dari kegiatan unjuk rasa 2 hari, ada 3 klaster yang kami bagi kelompok. Yang pertama adalah yang sudah melakukan pengerusakan fasilitas negara, yaitu mobil polisi ada 3 unit. Itu ada 6 pelaku dengan barang bukti pelaku, kemudian dan sebagainya. Ada 7 anak bagian daripada kelompok anarko yang bisa dibuktikan oleh penyidik melalui digital forensik maupun bukti-bukti lainnya di lapangan. Ada benderanya juga. Lebih jauh, kata Kombes Pol Anom, pihaknya juga sudah mengamankan 7 pemuda yang diduga masuk dalam kelompok anarko. Mereka saat ini masih dalam pemeriksaan. Sementara itu, salah seorang terduga pelaku berinisial R berdalih saat kejadian ia sedang duduk bersama teman-temannya. Saat itu dia mengaku disiram dengan water cannon dan dibalas dengan melempar kayu ke arah kendaraan tersebut. Namun kayu tersebut berbalik arah sehingga mereka melempari mobil aparat dengan batu. Reporter dan juru kamera Kurniawan, Polres.com. Pemirsa, Bupati Musi Banyuasin Dr. Dodi Reza Alik Nurdin meninjau langsung pembangunan jalan alternatif di Desa Bailangu, Kecamatan Sekayu kemarin. Peninjauan ini untuk memastikan pembangunan jalan berjalan sesuai target yang diinginkan. Dengan mengenakan jas hujan bercorak loreng dan mengenakan helm safety, Dr. Dodi Reza Alex menyusuri jalan alternatif di Desa Bailangu Timur, Kecamatan Sekayu dengan berjalan kaki. Meski kondisi cuaca sedang hujan, namun orang nomor 1 di bumi Serasan Sekate itu terlihat semangat menyusuri jalan tersebut. Bupati Dodi Reza mengatakan pembangunan jalan alternatif dikarenakan jalan nasional selalu menjadi langganan longsor. Untuk itulah pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin akan mengalihkan jalan nasional dengan jalan alternatif dengan membuka lahan sepanjang 2,015 km dan lebar 15 meter. Diharapkan dengan adanya pengalihan jalan ini, lalu lintas yang menghubungkan jalan nasional ini dapat dialihkan dan bisa meminimalisir terjadinya longsor seperti yang terlihat pada jalan nasional. Seperti kita ketahui bahwa di ruas jalan nasional dari Betung menuju Sekayu ini hampir putus karena kita lihat itu abrasi di pinggir sungai itu karena ada arus bawah yang setiap hari menggerus itu, makin lama makin
membuat jalan itu menjadi genting. Nah, kita lihat perhitungan kita, mungkin dalam 1 bulan ke depan jalan ini bisa putus ya, kalau tidak ada upaya-upaya ekstrim. Karena kita lihat bertahun-tahun selalu diperbaiki, tetapi ternyata tidak bisa optimal. Kalau kita lihat bahwa kalau jalan tadi itu dibebaskan hanya pinggir sedikit dari letak yang sempit tadi, tetap mengandung resiko. Oleh karena itulah, maka pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengalihkan jalan trase nasional ini dengan membebaskan lahan ini sepanjang 2 kilo 15 meter dengan lebar sebesar 15 meter. Reporter dan juru kamera Firdaus, palfresh.com. Taman edukasi di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Oku Timur terkesan tidak terawat. Padahal jika dirawat, taman edukasi ini bisa memperindah kawasan perkantoran tersebut. Rumput liar terlihat tumbuh subur di kawasan taman edukasi yang ada di Komplek Perkantoran Pemkab Oku Timur. Bahkan rumput liar tersebut menutupi pintu gerbang masuk taman edukasi. Irman, salah seorang warga, menyayangkan taman edukasi yang kurang dirawat. Menurut dia, taman edukasi tersebut bisa menjadi salah satu lokasi untuk anak muda nongkrong. Lebih jauh, kata Irman, taman edukasi ini berdiri sejak awal tahun ini. Dalam taman edukasi ditanami pohon mangga. Oleh sebab itulah, dia berharap agar pemerintah merawat taman tersebut sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat. Reporter dan juru kamera Arman, palfresh.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Kejaksaan Negeri Kota Palembang menggandeng Belijek dalam pengambilan dan pengantaran berkas bukti tilang online. Pengantaran ini dituangkan dalam penandatanganan perjanjian kerjasama yang dilaksanakan di Aula Kejari Palembang tadi siang. Kepala Kejari Kota Palembang Sugianta bersama Kasipidum Agung Ari Kesuma secara simbolis mengenakan jaket Belijek. Hal ini sebagai tanda resminya kerjasama pengambilan dan pengantaran bukti tilang online antara Kejaksaan Negeri Kota Palembang dengan Marketplace Belijek. Sebelumnya, Kejari Palembang Sugianta dan CEO Belijek Reno Irawan menandatangani perjanjian kerjasama untuk pengambilan dan pengantaran bukti tilang online. Kepala Kejari Kota Palembang Sugianta mengatakan pengantaran bukti ini dengan menggunakan jasa kurir Belijek ini sebagai upaya memaksimalkan pelayanan di kantor Kejari Palembang. Terlebih saat ini masih mewabahnya COVID-19 sehingga meminimalisir terjadinya kerumunan warga sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19. Mengingat selama ini berkas pelimpahan dari pengadilan langsung diambil pelanggar dengan mendatangi kantor Kejari Palembang. Dalam 1 pekan setidaknya ada 200-300 berkas yang dilimpahkan pengadilan ke Kejari Palembang. Kami berupaya agar walaupun situasi pandemi, tapi pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan. Sehingga dengan inovasi-inovasi dan juga kerjasama dengan pihak ketiga yang tidak mengikat tapi sangat menguntungkan bagi kami adalah pelayanan yang diterima oleh masyarakat. Sementara itu, CEO Belijek Reno Irawan mengatakan penggunaan jasa kurir Belijek sebagai salah satu opsi bagi pelanggar dalam pengambilan dan pengantaran berkas bukti tilang. Pihaknya pun hanya menerapkan biaya pengantaran sebesar Rp15.000 untuk seluruh wilayah di Kota Palembang. Belijek yang akan mengurus dari proses pengambilan, proses pengantaran dan bukti hilang sampai di rumah, dan itu nanti dengan harga cuma Rp15.000 semuanya akan dikirimkan ke masyarakat. Bagi pelanggar yang ingin menggunakan jasa kurir Belijek cukup menghubungi WhatsApp admin dengan nomor 0811 7888576 untuk konfirmasi jumlah yang harus dibayar. Kemudian pelanggar melakukan pembayaran secara online dan admin akan langsung menghubungi Belijek untuk pengantaran bukti tilang ke rumah pelanggar. Reporter Trisno Rusli, juru kamera Al-Hadi Parit, palfresh.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Devi, sampai jumpa. Lepaskan, stop, saya minta tertib.